materi yang ke-8 yaitu tes kekuatan dan kecepatan. Nah, tes kekuatan yang pertama itu adalah tes isometrik, yaitu mengukur kemampuan otot untuk menahan beban statis seperti menahan posisi push up atau plank. Nah, yang kedua tes isorik, yaitu mengukur kemampuan otot untuk menghasilkan kekuatan selama gerakan dinamis seperti angkat beban atau pull up. Nah, yang ketiga adalah tes isokinetik, yaitu mengukur kekuatan otot pada berbagai kecepatan menggunakan alat khusus yang memberikan resistensi yang disesuaikan dengan kecepatan gerakan. Tes kekuatan daya tahan yang pertama adalah tes waktu, yaitu mengukur berapa lama seseorang dapat mempertahankan beban atau melakukan gerakan repetitif dengan intensitas tertentu. Nah, yang kedua adalah tes repetisi, yaitu mengukur berapa banyak repetisi yang dapat dilakukan dengan beban tertentu selama periode waktu tertentu. Nah, yang ketiga adalah tes circuit training, yaitu serangkaian latihan dengan waktu istirahat minimal, memberikan tantangan, kekuatan, dan daya tahan secara bersamaan. Kemudian kita memasuki materi tentang tes kecepatan reaksi. Yang pertama itu adalah tes manual, yaitu menggunakan sinyal suara, cahaya, atau sentuhan untuk memulai respon. Nah, yang kedua adalah tes elektronik, yaitu menggunakan sensor yang mengukur waktu reaksi dengan presisi tinggi. Dan kemudian yang ketiga adalah tes simple reaction time atau SRT, yaitu mengukur waktu reaksi terhadap stimulus tunggal. Nah, kemudian tes kecepatan gerak yang pertama adalah tes sprint, yaitu mengukur kecepatan maksimum seseorang dalam jarak pendek seperti 100 meter. Kemudian kedua adalah tes agility, yaitu mengukur kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan efisien. Nah, yang ketiga adalah tes koordination. Nah, yaitu mengukur kemampuan seseorang untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh secara halus dan terkontrol. Prosedur pelaksanaan tes yang pertama adalah persiapan, yaitu pastikan kondisi lingkaran aman dan nyaman. Gunakan peralatan yang sesuai dan calibrated. Nah, yang kedua adalah instruksi, yaitu jelaskan prosedur tes secara jelas dan lengkap. Pastikan peserta memahami instruksi. Dan kemudian pelaksanaan, yaitu awasi peserta dengan ketat selama tes. Catat data dengan benar dan akurat. Dan terakhir adalah pengaturan, yaitu pastikan area tes aman dan bebas dari gangguan. Atur peralatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian norma dan interpretasi hasil tes. Norma itu adalah perbandingan, yaitu bandingkan hasil dengan norma standar yang ditetapkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Nah, yang kedua adalah interpretasi, yaitu analisis hasil tes untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Gunakan interpretasi untuk menyusun program latihan yang efektif. Dan yang terakhir adalah motivasi. Nah, yaitu dorong peserta untuk mencapai hasil terbaik dan terus berkembang. Gunakan hasil tes sebagai alat untuk memotivasi para peserta atau atlet. Cukup sekian untuk penjelasan materi tes kekuatan dan kecepatan dari saya. Maaf bila penjelasan dari saya kurang cukup atau tidak memuaskan. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.